saking mriki sing pas keselo kali pasir. Niki nggih kula nggih nopo-nopo etane lokasi itu. Ngaten ada ganggu dari tinggi niki kumat ngoten Bu. Inilah pemandangan Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Setahun berlalu, sisa erupsi Gunung Kelut ini masih terasa. Bagi sebagian orang, jutaan kubik material vulkanik dari erupsi Gunung Kelut ternyata menjadi berkah. Berjarak sekitar 5 km dari Gunung Kelut, aliran Sungai Lekso ini menjadi serbuan warga. Banyak warga yang mendadak menjadi penambang pasir dan batu setelah erupsi Gunung Kelut. Pasca erupsi Gunung Kelut tahun 2014 yang lalu, aktivitas penambangan pasir di Desa Tulungrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini semakin hari semakin masif. Tentu saja di satu sisi ini berdampak pada perekonomian masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari menjadi penambang pasir di sini. Tapi di sisi lain ada harga yang harus dibayar oleh masyarakat, resiko longsor dan resiko kerusakan lingkungan yang tidak bisa dihindari. Ratusan orang setiap hari mengeruk pasir dan batu di sepanjang 2 km badan Sungai Lekso ini. Seolah tak pernah habis, aktivitas ini pun dilakukan dari pagi buta hingga malam hari. Memang banyak yang kerja di sini, yang umurnya banyak. Berapa? Umur berapa Bu? Ada yang umur 10 tahun. 10 tahun? Mana? Kok aku nggak nyawang? Pulang. Oh sudah pulang. 10 tahun, 15, kamu 15 tahun, 12 tahun gitu juga banyak? Banyak, 10 ke atas. 10 ke atas gitu. Kamu dapat berapa sehari? Sehari ya 100 ribu. Terus uangnya dibuat apa? Dikumpulkan. Dikasih ke orang tua juga? Iya. Orang tua ikut kerja juga? Iya. Oh gitu. Kenapa? Memang kenapa nggak lanjut? Apa memang karena tidak ada biaya atau karena sudah nggak ada biayanya? Bagi Slamet yang tidak memiliki cukup biaya untuk melanjutkan pendidikan, menjadi penambang pasir adalah pilihan untuk tetap melanjutkan hidup. Bangku sekolah pun terpaksa ia tinggalkan. Kalau kamu, keinginan kamu Ki, gue pengen sekolah apa wis golek duit ya cari beginian gitu. Kalau mau ya. Cari uang saja aja. Kenapa? Kenapa nggak mau sekolah? Ya nggak apa-apa. Pekerjaan menambang pasir seperti ini jelas identik dengan pekerjaan laki-laki. Meski begitu, ada saja perempuan yang juga mencari nafkah dengan menjadi penambang pasir. Ini kita sawang-sawang Bu. Sedanten kan tiang kakung ini, sing nyambut damel. Terus enek ibu ngaten iki. Emang perempuannya banyak? Engkang Hanya orang 3, 4 perempuan ya? Ya. Tapi yang rutin saya sendiri. Dinten ya ini. Oh, ibu buatan nyambut damel teng Sabin apa teng Tegalan atau buatan kaca sawah dan buatan kaca tegalan. Ya, Marem sempat bercerita. Sungai Lekso yang sedang ditambang ini dulunya memang dipagari oleh sawah garapan warga sekitar. Namun kini tak terlihat lagi jejak-jejak sawah warga itu. Yang terlihat hanyalah hamparan pasir dan batu. Saat hujan deras, sungai ini pun berubah menjadi aliran banjir lahar dingin. Inilah yang membuat sawah garapan warga hilang tak berbekas. Usai banjir lahar dingin, material vulkanik inilah yang akhirnya menjadi buruan. Namun masalahnya, penambangan pasir dan batu yang tak beraturan membuat arah sungai berubah dan semakin menggerus lahan di sepadan sungai. Kehilangan lahan garapan membuat Mbah Sarmi tak punya banyak pilihan. Dari menggarap lahan, ia kini sibuk menjadi penambang pasir. Semua lahan garapannya hilang tersapu banjir lahar dingin. Rumiyin sabine mbae teng pundi? Ya niki. Menika ngoten. Keterak lahar terus dadak banyune kan niki kaline asline teng mriki to, Mbah? Kaline niku manggen menika. Ini di depannya ada aliran sungai kecil. Dulunya sebelum ada erupsi Gunung Kelut, kemudian aktivitas penambangan juga masih belum masif, itu sungainya di sana.
mepet mriko? Mboten pepet tengah-tengah iki. Tengah-tengah. Dan tiang nih kalau. Oh, ada orang yang lagi nyangkul pasir itu dulu sungainya di situ. Nenek berusia 70 tahun ini sadar aktivitas penambangan pasir yang seenaknya ini akan berdampak buruk. Ia takut rumahnya yang berada di sekitar sungai ikut ambrol akibat aktivitas ini. Ngeten iki, jenengan apa mboten samar nek saya suwi ki iku dikuweruk-keruki ki mepet kono ki ngisuk dure iki wis omahe jenengan. Nggih sakjane niku nggih nyamar, ngoten niki lek mboten kula dang-dangi kula pendhetike ambak niki kan saged ngati-ngati. Mboten dingilekne mendhet teng mriko mawon. Sebelum erupsi, lebar sungai hanya sekitar 3 hingga 4 meter saja. Sungai Lekso pun dikelilingi oleh sawah dan kebun garapan warga. Namun kini, badan sungai melebar hingga 80 km. Dan kini, sekelilingnya hanyalah pasir dan batu, material vulkanik Gunung Kelut. Uang yang berputar dalam aktivitas penambangan ini memang tidak sedikit. Dari pengamatan saya, dalam 10 menit setidaknya ada 5 truk pasir yang keluar masuk areal sungai. Dalam sehari, tentu ratusan truk keluar masuk untuk mengangkut material ini. Truk-truk pengangkut pasir dan batu ini tidak masuk secara gratis. Mereka harus membayar sejumlah uang kepada penjaga portal yang diyakini para supir truk sebagai bagian dari pemerintah desa. Berapa biaya yang Mas mesti keluarkan dalam sekali ngambil gitu? Itu untuk pasirnya sama sekalian orang yang naikkan ke mobil itu 130 sama jalannya. Istri jalan masuk ke sini itu bayar? Itu mau dibayarkan kepada siapa Mas? Kayak gitu. Bayar 20.000 itu kepada siapa? Ya kadang untuk perbaikan jalan, kas desa gitu mungkin. Oh jadi perangkat desa kah atau apa? Tahu nggak itu siapa? Yang nggak paham juga? Itu katanya begitu. Jika diestimasi ada sekitar 100 truk pasir masuk dalam sehari. Setidaknya dari uang portal ini telah terkumpul dana hingga 2 juta rupiah. Dalam seminggu, uang bisa masuk mencapai 14 juta rupiah. Dalam sebulan, pungutan ini bisa menghasilkan sekitar 56 juta rupiah. Sebuah angka yang tidak sedikit. Sayang, uang puluhan juta rupiah ini tak jelas lari kemana. Hingga kini, warga pun tak merasakan hasil apapun. Dan masih menjadi penambang pasir dengan upah minim untuk menyambung hidup. Tidak hanya itu, sebagian warga juga hidup dalam rasa takut. Mereka khawatir kehilangan rumah karena ancaman tanah longsor. Cerita sedih juga dialami Paini dan Marci. Pandangan kosong keduanya menatap sungai Lekso yang berada di bawah rumahnya. Mereka sedih dan takut. Sawah garapan mereka hilang tersapu banjir lahar dingin beberapa bulan lalu. Dan kini, aktivitas penambangan pasir dan batu berada di bawah rumah mereka. Halaman belakang rumah mereka yang dulu berjarak 20 meter dari bibir sungai, kini hanya tersisa 5 meter saja akibat longsor setahun terakhir. Kalau Rumian rumahnya itu jaraknya dengan sungai itu berapa jauh? Jaraknya kalian kali lah saya ngoten. Rumah apa sawah? Rumah dulu, rumah. Ke kali. Pinten nih, pinten 100 meter nih. Berapa ratus ya? Berapa ratus? Jauh. 100 ya. 100 ya. Terus Dulu apa? Di sebelah mobil itu. Guntur. Pasirnya turun terus. Pasirnya turun terus. Dan ini ceknya turun terus. Nggih, kula mboten nglarang tiyang pados sandang pangan, tapi Bu nggih ngalih saking mriki sing pados selo kali pasir. Niki ninggal menika kula nggih mboten napa-napa etane lokasi kula, tapi sing tebel iki kula Bu. Ngaten ada ganggu dari tinggi niki kumat ten Bu. Kita istilahnya bicara Paini mengaku tak tahu harus mengungsi kemana jika kelak longsor kembali terjadi. Wonten pengalaman om mboten ibu ki saking wedine iki kula Bu, lek nenten banjir dan deret, kula mimpi wonten ngarep lawang. Lek mriki gemblak sangat kula mlayu.
Pucekne awak kula ngoten lho. Lho saestu, ngoten cacek puwet ngoten mentot-tot pikiran kula. Marji, sang suami, mengajak saya melihat jalur yang dahulu biasa mereka lalui saat pergi ke sawah. Nah, jalur yang tadi saya lewati bersama Bapak ini merupakan jalan menuju ke persawahan milik warga dulunya. Nah, sekarang karena aktivitas penambangan pasir di sungai semakin masif yang kemudian merubah arus sungai, di mana sungai ini terus menggerus tebing yang berada persis di bawah pemukiman milik warga. Anda bisa lihat sendiri, jalur ini pun hilang bersama dengan sawah milik warga. Dan jika kondisi ini terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin warga bisa akan kehilangan rumah tempat tinggal mereka. Setidaknya ada 6 rumah di areal pinggiran Sungai Lekso yang kondisinya sangat mencemaskan. Rumah-rumah sebanyak 35 kepala keluarga terancam kehilangan rumah tinggal mereka. Yang memicu longsoran ini terus dilakukan. Tidak hanya keluarga Paini saja yang cemas sekaligus gusar dengan aktivitas ini. Pamuji juga telah kehilangan sawah garapannya. Ngalih nggak pundi terus mereka nggak asal ya tau kedi-kedi nggak dikan tukar guling nggak ngotot niku tukar guling niku sanjange niku ajenge diparingi sertifikat niku nggih mriki nggih mboten diparingi. Pamuji kerap menerima tawaran menjadi tukang urut untuk menambah pemasukan, sedangkan sang istri sibuk mengurus sapi milik orang lain yang dititipkan kepadanya. Tak terpikir bagaimana hidup yang sudah susah ini jika masih harus jadi korban dari aktivitas penambangan. Tidak hanya rumah warga yang menjadi sebuah sekolah dasar di daerah Semen harus kehilangan 2 ruang kelas akibat longsor pada 2011 lalu. Saat itu memang kondisi kelasnya sudah sangat dekat dengan bibir tebing atau sebenarnya masih ada lahan yang tersisa? Sebenarnya masih ada lahan yang tersisa ya dari kelas itu, dari bibir sebelah timur tembok pengaman itu masih ada bambu-bambu ya. Kayak semacam masih ada bambu sebagai pengaman, tapi dalam keadaan sudah terkikis dari bawah. Memang dari bawah sudah terkikis. Benteng yang ada di bawah yang namanya bambu betung itu yang menjadi pengaman pertama itu sudah habis duluan. Habis duluan. Dengan habisnya itu duluan, akhirnya itu dalam waktu banjir yang semalaman itu langsung menghabiskan dari bambu yang kedua dan berikutnya sampai kelas itu semalam. Ya memangnya ini sudah tidak layak untuk dipakai. Nanti suatu saat pasti kalau pengamannya hilang kan terjadi retak-retak semuanya. Sebelum habis atau karena sebelum terjadi itu dari sini sudah kelihatan retak itu. Ya retak ya seperti tadi katakanlah retak itu menerjang tengah kelas waktu itu. Sebenarnya, indikasi longsor sudah terlihat dari dinding ruang kelas yang retak. Para murid kelas 3 dan 4 pun terpaksa diungsikan dan belajar di rumah penduduk selama 2 tahun. Pada saat itu kejadiannya waktu malam hari. Malam hari. Ya untungnya anak itu sudah tidak di sekolah. Apa itu tempatnya pada kelas kita ini sudah disewakan pada rumah penduduk. Setelah 2 tahun menyewa rumah warga, akhirnya sekolah dasar ini telah memiliki 3 ruang kelas baru. Kondisi kelas memang cukup sempit, namun setidaknya para guru sedikit merasa lega. Anak-anak bisa kembali belajar dengan tenang. Meski begitu, rasa cemas dan khawatir tetap saja ada. Selama tak ada upaya penanganan serius di sepanjang badan sungai, bencana longsor masih akan menjadi ancaman. Longsornya 2 kelas di SDN 4 Semen Kabupaten Blitar yang terletak persis di pinggir Sungai Ilir ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa kawasan ini merupakan daerah yang rawan bencana. Selain karena memang aliran Sungai Ilir merupakan jalur lahar hujan dari Gunung Kelut,
aktivitas penambangan pasir di sekitar badan sungai juga membuat resiko pengikisan tanah dan juga longsor semakin besar. Dan jika tidak segera dihentikan atau tidak diambil tindakan, maka bisa jadi dan bukan tidak mungkin kejadian semacam ini bisa terulang lagi. Urusan perut adalah yang utama. Menjadi penambang pasir adalah peluang mendapatkan uang paling mudah. Meski lagi-lagi aktivitas ini berdampak pada kerusakan lingkungan. Hilangnya sawah dan kebun garapan penduduk juga membuat mereka mencari pemasukan lain. Tidak hanya menjadi penambang pasir, banyak pula warga yang mencari hasil hutan untuk dijual. Kebanyakan para perempuan akan mencari rebung atau bambu muda untuk menambah penghasilan mereka. Ini posisinya saya benar-benar di tebing ya, bukan di tebing sih, tapi emang kemiringannya lumayan gitu. Angel Bu, ini saya sebenarnya ngeri-ngeri juga di sini. Bu, katanya ini buatan wedi lese ge tibon apa pripun? Niki. Oh, ada lagi nih. Ibu nggak takut jatuh? Buatan wedi tibon, ini miring lho Bu. Iki nek aku salah midek ngono wis glundung. Pernah glundung? Pernah pun sawah Solo. Kerep kan? Nggih. Ngantos kula teng rumah sakit nopo. Mencari tunas bambu di hutan ternyata tidak mudah. Mereka biasa menghabiskan waktu dari pagi hingga siang hari untuk mencari rebung. Meski sudah seharian berkeliling hutan, kadang hasil yang didapatkan tidak cukup banyak untuk dijadikan uang. Pengen niku nek rebung ngeten niku, bong ngeten iki di sate pinten, Bu? Per kilo. Oh, per kilo. Okay. Pinten, Bu? 7.000. 7.000. Nggih. Madose kayak blusuk-blusuk ngeten iki 7.000 tok. 7.000 sakniki namungan. Ya ampun. Kegiatan tambang yang sudah masuk sekitar pemukiman tentu sangat membahayakan. Namun warga juga tak punya cukup tenaga untuk melawan. Lah orang ngomong mboten lapor teng pamong desa napa mboten ngeten? Nggih lapor ana nggih semadap malih nggih dijini. Pun dalem amang mboten ya mboten asa. Kowe susah nggih Bu Islay sejak napa no Islay pas sawah-sawahe niku sampun nikah nggih. Nggih sangat susahin nggih sangat. Terus pengennya pripun Bu? Pangan kok nggih pingine nggih. Jane nek kenging nggih dititak malih mboten kenging dipendeti pasir. Hingga saat ini, belum juga ada tanggapan serius dari pemerintah setempat. Padahal, Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar membenarkan bahwa aktivitas penambangan pasir dan batu di Sungai Lekso ini termasuk aktivitas penambangan ilegal. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar mengaku masih sulit bagi pemerintah kabupaten untuk memberikan tindakan tegas bagi para penambang dan oknum yang memberikan izin. Ini kalau berhadapan dengan masyarakat yang penambang kecil itu tradisional, ini biasanya kan urusan perut dalam arti begitu ada larangan mungkin tindakan 1 hari 2 hari kemudian petugas tidak ada, mereka kembali lagi. Sehingga memang harus ada upaya untuk pengendalian secara struktur ya, termasuk dalam hal kewenangan itu harus diperjelas siapa yang berwenang untuk mengawasi sungai. Karena untuk sungai-sungai itu kan sekarang juga masih kewenangan Lekso, termasuk itu kewenangan dari provinsi. Aktivitas penambangan liar terus terjadi. Sementara itu, dampak lingkungan pun tak bisa dihindari. Sayang, pemerintah tak juga tanggap mengatasi permasalahan ini. Jika hal ini dibiarkan terus terjadi, maka warga di sekitar sungai inilah yang terus menjadi korban karena bencana takkan pernah bisa ditunda.